Video kali ini membahas mengenai uji hipotesa untuk proporsi dari dua populasi. Silakan tonton video sebelumnya mengenai uji hipotesa rata-rata populasi menggunakan Z-score dan T. Jika kita memiliki dua populasi, misalkan di sini adalah populasi kelas laki-laki dan populasi kelas anak perempuan. Ada 64 jumlah anggota populasinya untuk laki-laki dan ada 52 jumlah anggota pada populasi anak perempuan. Guru ingin mengambil sampel dari kelas laki-laki dan sampel dari kelas perempuan. Sampel yang diambil ternyata adalah 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sampel ini telah mewakili kelas laki-laki dan perempuan dengan sama banyak atau tidak? Atau laki-laki lebih banyak atau perempuan yang lebih banyak? Kita tidak bisa melihat dari angka 10 dan 6 ini saja. Karena ini mengenai proporsi berkaitan dengan jumlah populasi. Bagaimana cara mengetahui bahwa sampel ini telah mewakili populasi mereka dengan sama banyak atau tidak? Inilah yang kita pelajari. 10 anak laki-laki tadi berarti memiliki peluang 10/64. Sedangkan 6 anak perempuan memiliki peluang 6/52. Pada uji hipotesa proporsi ini, jenis hipotesa 0 dan alternatifnya sama dengan hipotesa-hipotesa yang telah kita pelajari sebelumnya. Hipotesa 0 itu adalah proporsi kelompok pertama sama dengan proporsi kelompok kedua. Ini P-nya besar, kalau ini peluang tadi. Kalau ini proporsi. Yang ini hipotesa pertamanya. Hipotesa alternatifnya ada, ini H0-nya ya. Hipotesa alternatifnya ada 3 kemungkinan. Bisa tidak sama, berarti ini uji dua arah. Ada P1 lebih besar dari P2, berarti ini kanan, uji hipotesa kanan. Ada P1 kecil dari P2, ini berarti uji hipotesa kiri. 3 kemungkinannya. Perhatikan, hipotesa alternatif yang kita pilih akan mempengaruhi jenis uji hipotesa kita. Nilai Z-score yang digunakan pada uji proporsi ini berbeda dengan Z-score yang sebelumnya kita pelajari. Persamaannya yang berbeda, pengertiannya masih sama. Z sekarang adalah peluang 1 dikurang peluang 2 dikurang proporsi 1 dikurang proporsi 2 per peluang total dikurang 1 dikurang peluang total dikalikan dengan 1 per jumlah populasi kelompok pertama ditambah 1 per jumlah populasi kelompok kedua. Ini hasilnya diakarkan. Peluang total itu datang dari jumlah kelompok pertama, ini X1, ini X2, X1 tambah X2 per N1 tambah N2. X itu sama dengan P dikali N. Nah, sedangkan X sama dengan peluang dikali banyaknya data, banyaknya anggota. Ini P total. Kan ini Z-nya. Nah, sekarang kita coba lihat contoh soal. Pengambilan sampel acak dari 300 laki-laki, berarti ini adalah N1, dan 400 orang perempuan, N2. Mengenai apakah mereka menyukai makanan pedas di pagi hari. Apakah mereka menyukai makanan-makanan pedas di pagi hari? Ternyata dari 300 anak laki-laki, 160 orang mereka suka makanan pedas. Dan
400 anak perempuan, ternyata 230 orangnya suka makanan pedas di pagi hari. Ujilah hipotesis proporsi dari laki-laki dan perempuan yang menyukai makanan pedas di pagi hari. Sama atau tidak sama? Atau tidak sama ya. Dengan tingkat keyakinan 2%. Uji nih, apakah 160 orang laki-laki ini sama dengan 230 orang perempuan proporsinya? H0 proporsi 1 sama dengan proporsi 2. Karena di sini ditanyakannya sama atau tidak sama, maka H alternatifnya P1 tidak sama dengan P2. Yang mana yang benar nih? Sama atau tidak sama ya? Sekarang kita ujikan. Tingkat keyakinan adalah 0,02. Karena ini adalah uji dua arah, kiri dan kanan, maka 0,02 itu harus dibagi. 0,01 di kiri, 0,01 di kanan. Kita cari di Z tabel yang hasilnya 0,01 ini. 0,01 atau 0,99. Nah, 0,01 berarti 0,99 kita cari di Z-score. 0,99 itu mana ya? Nah, ini dia. 0,nya yang paling mendekati. 0,9901. Itu berarti Z-nya 2,33. 2,33. 2,33 di kanan, minus 2,33 di kiri. P-nya, P totalnya, peluang totalnya, kita masukkan 300 laki-laki dikalikan dengan 160 per 300 itu 0,53. Ditambah dengan 400 dikali 230 per 400 itu 0,58. Nah, per 300 jumlah laki-laki tambah 400 jumlah perempuan. Peluang totalnya 0,56. Z sama dengan P1 peluang 1 dikurang peluang 2. Berarti 0,53 dikurang 0,58. Dikurang dengan proporsi 1 dikurang proporsi 2. Karena hipotesa kita di sini proporsi 1 sama dengan proporsi 2. Hipotesa alternatif kita, maka ini karena sama jadinya 0 ini ya. Yang tersisa hanya 0,53 dikurang 0,58 per akar 0,56 dikali 1 dikurang 0,56 0,44 dikali dengan 1 per 300 tambah 1 per 400. Dapatlah Z-score yang dihitungnya adalah minus 1,32. Minus 1,32. Nah, kita ujikan nih untuk mengambil keputusan. Ini Z ya, Z alpha. Sorry, Z alpha per 2. Ini Z alpha per 2. Z alpha per 2-nya tadi 2,33. Ini juga minus 2,33. Sedangkan Z yang kita hitung adalah minus 1,32. Di sini posisinya. Di sini, di daerah putih. Kalau di daerah putih artinya H0 diterima. Benar, jumlah penyuka makanan pedas di pagi hari antara perempuan dan laki-laki itu sama banyak dengan tingkat keyakinan 2%. Demikian, terima kasih.